Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizna Subatiar, NIM 111889. Saya akan sedikit menjelaskan tentang peradilan pada zaman Nabi, zaman Khulafaur Ar-Rasyidin, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, dan zaman Turki Utsmani. Langsung saja ke pokok pembahasan. Yang pertama adalah peradilan pada zaman Nabi. Peradilan pada zaman ini merupakan fase paling penting dalam sejarah peradilan Islam. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW merupakan pemegang otoritas atau pemegang satu-satunya otoritas jurisdiksi dan satu-satunya, meskipun beliau juga pernah mendelegasikan tugas-tugas jurisdiksi tersebut kepada beberapa sahabat secara terbatas. Pada zaman itu juga lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemegang kekuasaan pemerintahan secara umum atau wilayah. Sumber-sumber hukum yang menjadi referensi dan patokan adalah wahyu, baik berupa Al-Quran maupun sunnah Nabi, serta ijtihad. Peradilan di zaman ini yang dilakukan oleh Nabi sendiri merupakan penerjemahan langsung dari ayat-ayat dan sunnah qauliyah Nabi yang diimplementasikan dalam praktik-praktik yang ideal. Selanjutnya, yang kedua adalah peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, khalifah dipilih berdasarkan musyawarah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang pertama adalah Abu Bakar yang diangkat menjadi khalifah melalui pertemuan Saqifiyah atas usulan Umar. Problem besar yang dihadapi Abu Bakar ialah munculnya nabi palsu dan kelompok ingkar syakat, serta munculnya Qami'un murtad Muslimah bin Khazab beserta pengikutnya menolak membayar zakat dan murtad dari Islam, yang mengakibatkan terjadinya perang Yamah. Perang tersebut terjadi pada 12 Hijriah. Umar yang tahu akan hal itu merasa khawatir akan kelestarian Al-Quran, hingga dia mengusulkan kepada Abu Bakar agar membukakan atau mengumpulkan mushaf yang ditulis pada masa Nabi menjadi sebuah mushaf Al-Quran. Mushaf yang sudah terkumpul disimpan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sakit, dia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menggantikan beliau menjadi khalifah pada masa itu. Pada masa Umar, gelombang ekspansi pertama terjadi. Umar membentuk panitia yang beranggotakan 6 orang sahabat dan meminta salah satu di antaranya menjadi khalifah setelah Umar wafat. Panitia berhasil mengangkat salah satu di antaranya menjadi khalifah setelah Umar wafat, yaitu Utsman menjadi khalifah. Pada masa Utsman, pemerintahan Utsman di wilayah Islam meluas sampai ke Tripoli Barat, Armenia, dan Azerbaijan, hingga banyak penghafal Al-Quran yang tersebar dan terjadi perbedaan dialek yang menyebabkan masalah serius. Utsman membentuk tim untuk menyalin Al-Quran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar itu. Tim ini menghasilkan 4 mushaf Al-Quran. Utsman memerintah untuk membuat seluruh mushaf selain 4 mushaf tidak tersebut. Utsman dibunuh oleh kaum yang tidak puas akan kebijaksanaan yang mengangkat pejabat dari kaumnya sendiri, yaitu Bani Umayyah. Setelah Utsman wafat, umat Islam membayar Ali menjadi khalifah mengganti Utsman. Kaum Bani Umayyah menuntut Ali untuk menghukum pembunuh Utsman. Seperti itu kiranya. Yang selanjutnya adalah pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ini terdapat pada kekuasaan ketidaktersanaan peradilan makin disempurnakan. Keunggulannya adalah ketidaktersanaan peradilan makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Kemudian pada masa Bani Umayyah belum ada hakim yang khusus yang menentukan perkara pidana dan hukuman penjara karena kekuasaan ini dipegang oleh khalifah sendiri.
Ciri-ciri yang menonjol dari peradilan masa Bani Umayyah ini yaitu pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri. Yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu belum lagi dipengaruhi oleh penguasa. Yang selanjutnya adalah pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini mengalami puncak perkembangan yang sangat-sangat tinggi karena lahirnya 4 mazhab dan konstruk peradilan dilaksanakan secara sempurna sebagai bagian dari instruksi pemerintah dan lebih rapi secara administratif. Dengan dibentuknya badan-badan penunjang lainnya yang lainnya, tetapi peradilan tetap memiliki hak otonom yang kuat dalam memutuskan segala bentuk perkara tanpa mencampur tangan penguasa. Namun tatanan peradilan ini hancur bersamaan dengan rusak dan hancurnya dinasti Abbasiyah tersebut. Meski demikian, sistem peradilannya tetap digunakan oleh pemerintahan setelahnya. Berarti pada zaman itu Bani Abbasiyah ini memiliki pemerintahan yang sangat bagus dan dicontoh ke generasi yang berikutnya. Yang selanjutnya adalah pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani itu sendiri muncul setelah hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah dengan ditandainya pembantaian terhadap Khalifah Abbasiyah akibat serangan dari Hulagu Khan dan menewaskan kurang lebih 1.600.000 penduduk sipil yang tidak berdaya. Lembaga peradilan pada masa Turki Utsmani dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada masa sebelum Tanzimat, masa Tanzimat, dan setelah Tanzimat. Pada masa sebelum Tanzimat tersebut dibagi menjadi 4. Yang satu, mahkamah biasa atau rendah, wewenangnya adalah melaksanakan perkara pidana dan perdata dan pidana. Yang kedua, mahkamah banding, wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Yang ketiga, mahkamah tinggi, wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menegakkan hukum. Yang keempat, Mahkamah Agung, wewenangnya ini langsung di bawah pengawasan sultan. Nah, yang kedua itu tadi pada masa Tanzimat berisi tentang ada 2, yaitu peradilan perdata dan peradilan agama. Kemudian masa pada setelah Tanzimat, pada masa ini saat ada beberapa, 1, Mahkamah Al-Tafif atau Qadha Al-Mil, peradilan untuk suatu kelompok atau agama, sumbernya dari agama masing-masing. Yang kedua, Qadha Al-Konsuli, peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang orang asing tersebut. Yang ketiga, Qadha Mahkamah Pidana, bersumber dari undang-undang Eropa. Yang keempat, Qadha Mahkamah Al-Hukuk, mengadili perkara perdata. Yang kelima, Majelis Al-Syar'i Al-Syarif, mengadili perkara Islam khusus masalah keluarga, sumbernya adalah fikih Islam. Itulah beberapa penjelasan yang saya pahami dan saya pelajari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan dan memberi penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.